Kita bersyukur kepada Tuhan untuk siang hari ini dan terima kasih untuk kesempatan untuk hari ini, kurang lebih sekitar 8 tahun. Dan ini pertama untuk berbicara kembali di ibadah PO, dan ini menjadi satu hal yang begitu indah dan kesempatan yang sangat berharga. Dan secara khusus hari ini juga kita akan berbicara menghargai proses. Satu hal ya di dalam kehidupan kita, ketika kita berbicara tentang sebuah proses kehidupan yang terjadi, pada dasarnya kita nggak menyukai akan proses itu. Tapi persoalannya kita juga nggak bisa melewatkan proses itu. Proses itu nggak akan pernah lepas dari setiap kehidupan kita. Dan proses itu semakin kuat kita berlari, kita akan semakin menghadapi proses itu. Menghindar nggak bisa. Tetapi itu akan selalu mengikuti dan selalu akan ada di dalam hidup kita. Mari kita membuka bersama-sama di dalam Yakobus pasal yang pertama. Yakobus pasal yang pertama kita akan membaca ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Surat Yakobus pasal yang pertama kita membaca ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Satu bagian kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kepada kita semua bahwa ketika berbicara tentang persoalan hidup, pencobaan dalam hidup ini adalah sesuatu hal yang tidak bisa kita hindari ketika kita menjalani kehidupan ini. Tetapi menariknya adalah ketika kita disuruh bertahan atau berbahagia menghadapi cobaan dalam kehidupan ini. Maka dari sini sebenarnya kita bisa melihat ketika berbicara tentang pencobaan, bagaimana hal ini lagi menunjuk kepada situasi kehidupan yang berbicara tentang ada penganiayaan di sana. Kemudian berbicara tentang bagaimana kita harus menghadapi serangan dari kuasa kegelapan. Tetapi kita tidak mau mengarah ke sana. Kita lebih mengambil secara spesifik bagaimana kita menghadapi tekanan dunia ini. Maka dari sini kita bisa melihat bersama-sama perjalanan kita sebagai anak-anak Tuhan di dalam kehidupan pekerjaan yang kita jalani pasti tidak selalu seperti yang kita inginkan terjadi. Bahkan kalau kita mau jujur, setiap kita mengerjakan sesuatu pada umumnya itu bukan sesuatu yang kita ingini untuk kita kerjakan. Tapi itu adalah sesuatu yang dipercayakan kepada kita untuk kita kerjakan. Maka disitulah proses itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, untuk bisa menghargai proses, bagaimana kita bisa menghargai proses kalau kita sendiri tidak mau diproses oleh kehidupan ini? Kita harus mau diproses oleh kehidupan ini. Maka Yakobus mengatakan ketika hal ini menunjuk kepada serangan dunia yang membawa kita kepada satu pemikiran bahwa apapun yang aku mau lakukan, apapun yang aku mau kerjakan adalah itu untuk tujuanku. Maka proses adalah berbicara tentang bagaimana hari ini sampai pada akhirnya dikatakan kita berhasil. Tidak ada keberhasilan tanpa sebuah proses. Nggak mungkin kita jadi besar seperti saat ini kalau kita tidak melewati, kita pernah menjadi bayi yang nggak tahu apa-apa. Sampai kita mulai jadi tahu apa-apa. Sampai bisa berbuat apa-apa. Itu adalah proses yang terjadi dalam hidup kita. Tetapi menariknya adalah ketika Alkitab mengajarkan kehidupan kita sebagai orang yang percaya untuk menghargai sebuah proses kehidupan, maka mari kita memberi hidup kita untuk masuk dalam proses itu. Ya, apalagi kita bekerja di kantor kan, proses itu banyak sekali. Urusan, kalau ingat waktu lalu saya tinggal di Selipi. Naik motor kejar, yang kita kejar apa? Absen nih, colokin. Yang dikejar absen. Biar cepat selesai. Tanya tuh si Yunus. Nus, boleh gak titip absen? Gua takut. Tapi kita berusaha untuk melakukan hal itu. Kenapa? Karena itu sebuah proses kita untuk membawa kita kepada satu ketaatan. Daripada hilang, dulu kita masih berapa? 60.000 apa 50.000 kan? Bahkan 30.000 kalau nggak salah awal-awal. Kalau sekarang mungkin udah berbeda. Wah, lumayan kalau sampai hilang itu susah. Tapi
Kita akan berusaha jangan sampai hilang 30.000 itu. Itu baru langkah pertama mau masuk di pintu depan. Belum kita mau naik tangga pintu sampai di atas. Ada proses lagi. Dan yang paling gak enak adalah apa? Kalau klakson mobil almarhum nyampe, itu paling gak enak. Pada waktu itu. Bahkan ada salah satu ibu kalau udah dengar klakson, itu pasti gemetar badannya. Pasti kalian kenal siapa? Ibu Natiar. Hanya dengar klakson mobil dia udah gemetar. Apalagi dengar suaranya. Udah gak bisa ngomong apa-apa. Maka setiap mau bertemu dengan almarhum harus ditemani beliau. Supaya bisa ngomong. Tapi di balik proses itu, apa yang Ibu Natiar sampaikan? Saya bersyukur bertemu dengan orang seperti almarhum ini. Karena melalui dialah saya hidup dalam pertobatan. Karena hidup sebelumnya gak seperti waktu itu. Maka di dalam bagian ini kita melihat proses pribadi kita itu berbeda-beda. Kita yang dari Kalimantan pasti prosesnya luar biasa. Mungkin gak semua udah pernah mendengar kesaksian dari Susi di sini. Susi pernah bercerita waktu itu bahwa di kampung dia satu-satunya yang bisa jadi mahasiswa dia. Satu-satunya yang bisa keluar dari kampungnya, yang bisa studi. Tapi dia bilang apa? Saya bisa karena saya ada di Mika. Kalau nggak ada di Mika belum tentu ceritanya. Pasti ceritanya akan berbeda. Hah? Sekarang udah 5 ya? Oh, anak udah 5. Kalau nggak di Mika anak udah 5. Jadi itulah yang terjadi dengan kehidupan kita. Bayangkan dari satu kampung ketemu dengan sekolah Mika hanya bisa sampai kuliah dan terus sampai ada di sini. Itu kan proses yang panjang. Tapi di dalam perjalanan proses itu kita nggak bisa juga melihat kita juga nggak bisa melupakan bahwa itu bagian dari cara Tuhan yang lagi memproses dia. Bahkan untuk pulang aja susah, banjir kalau lagi banjir kalau ke tempatnya si Susi. Tapi dia bisa melewati itu dan hari ini mungkin paling usia di Mika saat ini di kantor ya dia. Karena dari awal-awal kan. Jadi kita bisa melihat hal itu. Hargai cara Tuhan menolong kita. Dan waktu kita menghargai cara Tuhan menolong kita, waktu kita belajar menghargai setiap proses yang terjadi, maka di situ sedang mengarahkan kita untuk tunduk dan taat pada kehendak dan ketetapan Tuhan. Ingat sama Teni. Teni selalu menjadi bagian yang diajarkan Esi Worship menggantikan saya waktu itu. Kak, saya nggak bisa, ayo kita belajar. Belajar. Akhirnya nggak tahu. Sekarang masih lagi pegang Esi Worship juga. Bagian dari proses yang terus dan terjadi. Maka dari sini kita bisa melihat ternyata menghargai proses itu adalah bentuk dan cara Tuhan untuk membawa kita kepada kehendak dan ketetapannya. Tapi untuk masuk pada kehendak dan ketetapannya jujur kita nggak tahu. Tapi waktu kita mulai belajar taat, mengikuti dan terus belajar dengan kerendahan hati kita, maka kita akan semakin menyelami tentang kehidupan kita seperti apa. Maka kalau kita membaca di dalam Habakuk pasal yang ketiga, dikatakan seperti ini, ayat 17 sampai 19. Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Padahal sebelum Habakuk berdoa, di awalnya di pasal pertama dia berkeluh kesah di hadapan Tuhan. Karena dia dipertontonkan tentang kejahatan, kelaliman, kehidupan umat pada waktu itu. Bagaimana dia diperhadapkan dengan satu kehidupan yang dia nggak bisa terima dan dia berdoa pada Tuhan. Tuhan, sampai kapan kok Tuhan nggak dengar sih doaku? Sekian lama aku berdoa Tuhan nggak pernah dengar. Sampai kapan gerangan ini terus terjadi dalam hidupku?
Dan ketika Tuhan menjawab doanya, waktu Tuhan menjawab doanya supaya umat Tuhan itu ditolong oleh Tuhan, maka Tuhan mengirimkan orang Kasdim untuk apa? Memberi peringatan pada orang Israel. Tapi yang gak enaknya adalah Tuhan menjawab doanya tetapi menghabis dihukum semua. Maka protes lagi si Habakuk. Tuhan, kenapa orang yang benar pun ikut mengalami hal yang sama? Kenapa orang yang benar harusnya diselamatkan oleh Tuhan, yang orang yang berdosa yang dihukum oleh Tuhan, tetapi kenapa sampai orang yang benar pun mengalami penghukuman itu? Tapi menarik, Alkitab mengatakan apa? Orang benar akan hidup oleh iman. Jadi dari zaman Habakuk sudah mengatakan orang benar itu akan hidup oleh imannya. Artinya apa? Sekalipun kamu diperhadapkan dengan situasi persoalan hidupmu seperti itu, kamu itu orang benar akan hidup oleh imanmu. Yang kedua, sekalipun kamu mati saat itu, kamu akan tetap hidup karena imanmu. Maka sebuah proses kehidupan, bagaimana Habakuk mau memahami, mau menyelami tentang proses hidupnya ketika dia belajar tentang kehidupan waktu dia bergumul di hadapan Tuhan. Sampai pada satu titik ketika Tuhan menghukum seluruh umat Tuhan, maka dia sendiri mengatakan, ternyata sekalipun semua gak ada yang menghasilkan di dunia ini, sekalipun semua tidak akan memberikan makanan dalam dunia ini, dia akan tetap beria-ria di hadapan Tuhan. Karena Tuhan itu adalah keselamatannya. Maka proses Habakuk di dalam pergumulan dia membawa dia kepada satu pemahaman. Berarti memang bukan karena dunia ini, tapi karena Tuhan yang bersama dengan aku. Tetapi karena Tuhan yang menyertai aku. Maka buat kita, sehebat apapun kita, itu semua adalah kasih karunia yang Tuhan beri bagi kita. Maka gak ada yang perlu kita sombongkan. Gak ada yang perlu kita pikir, oh ini saya paling hebat, saya yang paling dibutuhkan, saya yang paling diutamakan. Enggak ada. Kita sama-sama membangun sebuah kehidupan untuk masuk kepada satu kehidupan yang nyata. Kita berkenan di hadapan Tuhan. Dan itu tidak mudah. Saya juga teringat tentang si Citra. Citra awal datang sini pasti Pak Heri juga kenal Citra seperti apa. Udah badannya kurus, udah aduh seperti apalah waktu itu. Tapi dia punya kelebihan tertentu pada waktu itu. Memang udah waktu itu dia bilang, Kak saya mau jadi apa ya di sini. Udah kamu kuliah aja kan, yang tujuannya kuliah. Tapi waktu dia suatu ketika kalau nggak salah dia pimpin pujian di PO juga atau apa waktu itu. Ternyata dia punya suara yang berbeda. Ada sesuatu yang Tuhan taruh di dalam pribadi dia. Punya suara yang bagus untuk menyanyi. Sehingga saya sempat bilang, suatu hari kamu akan ada berdiri di Twin Plaza atau di Millennium, kamu akan jadi WL di sana. Ternyata berjalan waktu, Tuhan menunjukkan, hanya dia bisa sampai di situ. Tapi proses yang dia jalani dari awal tuh nggak gampang sampai pada titik itu. Sehingga dia sekarang bisa menikmati akan proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Maka ketika kita masuk dalam proses di mana kita mampu untuk menikmati apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, maka kita akan semakin tahu menempatkan diri kita. Dan di dalam proses itu kita akan mampu untuk bersyukur kepada Tuhan. Orang yang tidak mau bersyukur kepada Tuhan karena proses itu, itulah orang yang malang. Dia nggak memahami tentang kehidupan itu. Dia nggak memahami tentang cara Tuhan membawa kita kepada satu titik di mana kita tunduk pada Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan, berjalan bersama Tuhan, dan Tuhan yang dimuliakan melalui hidup kita. Maka buat kita hari ini ketika kita melihat kalau Habakuk sampai di dalam pergumulan yang begitu luar biasa. Awalnya dia berkeluh kesah, akhirnya sekarang dia berdoa pada Tuhan dan dia mengatakan, Allahku, Tuhanku, itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku.
Dia punya pertahanan yang kuat mau menghadapi persoalan hidupnya. Dia akan selalu kuat berdiri, tangguh menghadapi setiap tantangan yang terjadi dalam kehidupan ini. Maka waktu kita menjalani proses ini, memang awalnya kita lemah mungkin. Tapi waktu demi waktu akan membawa kita menjadi kuat dan tangguh. Sehingga apa? Kita bisa menikmati hubungan kita dengan Tuhan. Kita bisa menikmati hubungan kita dengan sesama. Dan kita juga sendiri bisa menjadi kuat bersama. Dan kita memuliakan nama Tuhan. Maka dari sini kita bisa melihat hal yang pertama yang kita harus ingat dalam hidup kita. Bahwa menghargai proses yang Tuhan izinkan terjadi. Membuat kita setia pada Tuhan. Kita akan setia, belajar setia kepada Tuhan. Hal yang kedua, ketika kita belajar menghargai proses, maka kita akan bersyukur dengan setiap proses yang Tuhan izinkan. Dan hal yang ketiga, ketika kita belajar menghargai proses, sebenarnya itulah kesuksesan kita. Bukan nanti udah titik akhir. Waktu kita bisa sejalan dengan apa yang jadi kehendak Tuhan, proses di dalam proses itu, itulah sebenarnya kemenangan kita. Maka siang hari ini selamat untuk tetap menghargai proses kehidupan yang terjadi dalam hidup kita. Dan percaya itu semua diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Untuk membentuk, menuntun kita, memproses kita. Menjadikan kita seperti yang Tuhan kehendaki.